kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Fafian Davanto dari Universitas Merangin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 230 4281 1065. Di sini saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Langsung saja, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Aspek biologis yaitu aspek yang terjadi pada gejala-gejala perkembangan fisik anak seperti pertumbuhan otot, otak, hormon, saraf, dan lain-lain. Contohnya yaitu jika salah satu orang tua kita mempunyai riwayat penyakit diabetes atau jantung, itu kemungkinan besar akan menurun pada keturunannya. Yang kedua yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu aspek yang terkait dengan proses tata cara berbahasa, pemikiran, serta mental seorang anak. Sebagai contoh yaitu anak yang dalam tahap proses pembahasaan, anak itu tidak langsung bisa secara otodidak karena perlu melewati proses-proses tertentu secara bertahap. Yang ketiga yaitu aspek psikososial. Aspek psikososial melibatkan interaksi individu dengan lingkungannya dan pengaruh sosial terhadap perkembangan. Contohnya seperti pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seorang anak. Dari ketiga aspek itu sangat berkaitan dan sangat membantu untuk membentuk keseluruhan pengalaman manusia. Lanjut soal yang kedua yaitu jelaskan secara singkat konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini serta berikan contoh perubahan fisik dan kognitif yang umum terjadi pada periode ini. Pertumbuhan pada anak usia dini mengacu pada peningkatan fisik seperti pertambahan tinggi dan berat badan. Sementara itu, perkembangan melibatkan perubahan dan keterampilan kognitif, emosional, dan sosial. Contoh perubahan fisik pada anak usia dini mencakup pertumbuhan gigi, peningkatan koordinasi motorik kasar seperti berjalan, peningkatan koordinasi motorik halus seperti memegang atau menggenggam benda. Dan dalam aspek kognitif, anak pada periode ini dapat menunjukkan peningkatan dalam tata cara berbahasa, memahami instruksi sederhana, dan mulai mengembangkan pemahaman dasar tentang dunia sekelilingnya. Baik, lanjut soal yang ketiga yaitu mengapa penting bagi
seorang guru untuk berkomunikasi secara teratur dengan orang tua mengenai perkembangan anak-anak di sekolah. Ketika guru berkomunikasi secara teratur dengan orang tua, informasi mengenai kemajuan akademis, perilaku, dan perkembangan sosial anak dapat disampaikan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan orang tua terlibat secara aktif dalam pendidikan anak mereka, memahami tantangan yang dihadapi, dan memberikan dukungan yang sesuai. Kolaborasi antara guru dan orang tua menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kokoh dan mendukung perkembangan holistik anak tersebut. Oke, baiklah, lanjut ke soal yang keempat, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda kenapa seorang calon guru pendidik dasar perlu belajar dan memahami tentang perkembangan serta pertumbuhan peserta didiknya. Berikan alasan dan contohnya. Dengan memahami perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didik, seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan unik setiap siswa. Ini memainkan peran kunci dalam memastikan keefektifan pengajaran dan kesuksesan perkembangan. Contohnya seperti pada personalisasi pengajaran. Setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Contohnya, seorang guru yang memahami bahwa anak-anak belajar dalam tahap-tahap tertentu dapat menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu masing-masing siswa. Oke, cukup sekian yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini kita sama-sama masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.